Saya akan membacakan buku berjudul Fikih Sunnah Jilid 2 yang ditulis oleh Syed Sabiq. Judul terjemah itu Fikih Sunnah Jilid 2 yang diterjemahkan oleh Mukhlisin Az-Zaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifai, Abu Fadil, yang diterbitkan oleh Penerbit Insan Kamil. Mulai dari bab pertama, yaitu bab jenazah. Dari yang pertama, yaitu perihal sakit dan berobat menurut Islam. Bagian sakit, terdapat begitu banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sakit dapat melebur perbuatan buruk, juga dapat menghapus dosa. Berikut ini adalah beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada balasan bagi seorang muslim yang mendapatkan penderitaan, kepayahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan melebur kesalahan-kesalahannya." Yang ketiga, dari Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau menderita penyakit demam. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, engkau menderita demam yang tinggi.' Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ya, aku menderita demam yang tinggi 2 kali lipat daripada orang yang menderita demam biasa di antara kalian.' Kemudian aku bertanya, 'Apakah engkau juga berhak mendapatkan 2 pahala?' Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Tentu tiada balasan bagi seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan, baik berapa duri atau yang lebih parah daripada itu, kecuali Allah akan menghapus keburukan-keburukannya, laksana pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin seperti pohon yang lentur. Setiap kali angin datang, menerpanya menjadikan pohon itu miring ke kanan dan ke kiri. Apabila ia tegak, pohon itu kembali diterpa bencana. Sedangkan perumpamaan orang yang durjana adalah seperti pohon cemara, ia keras dan kukuh sampai Allah membinasakannya jika Allah menghendaki." Dari bagian pertama, sakit. Bersabar ketika jatuh sakit. Orang sakit hendaknya bersabar atas semua cobaan yang menimpanya. Tiada pemberian yang lebih baik dan lebih banyak bagi seorang hamba daripada kesabaran. Kami akan menukil beberapa hadis berkenaan dengan perintah untuk bersabar ketika seseorang ditimpa musibah.
Yang pertama, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara urusan orang mukmin. Semua perkaranya adalah baik. Hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka hal ini menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa cobaan, ia bersabar, maka hal ini juga menjadi kebaikan baginya." Yang kedua, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila aku memberi ujian kepada hambaku dengan kedua matanya, lalu ia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga." Yang ketiga, Ibnu Abbas berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan perempuan penghuni ahli surga?" Aku, Atta bin Abi Rabbah, menjawab, "Ya." Ibnu Abbas melanjutkan ucapannya, "Perempuan hitam ini telah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit epilepsi dan auratku tersingkap. Ketika penyakit itu kambuh, maka mohonkanlah kesembuhan kepada Allah untukku." Menanggapi perkataan perempuan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mau, bersabarlah dan kamu akan mendapat surga. Dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu." Lalu perempuan itu berkata, "Aku meminta untuk bersabar." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya auratku tersingkap ketika penyakitku kambuh. Doakanlah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya.